rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi nikmat sehat oleh Allah hingga kita melaksanakan kewajiban kita sudah sampai pertengahan bulan Ramadan ini. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita bisa melaksanakan kewajiban Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Dan kita minta kepada Allah, berharap kepada Allah semoga kita beri nikmat sehat panjang umur oleh Allah, sehat zahir batin, bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan kesunahan qiyamul lail pada malam harinya di bulan Ramadan itu. Sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa kita tercurahkan kehadiran baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahili menuju alamnya ilmi, yakni Islam dan iman, seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah memasuki malam ke 18 sudah. 17. Masya Allah. 18 sudah. Gak terasa. Baru kemarin kita puasa. Baru kemarin kita tarawih. Ternyata sudah nyampe 17 hari tanpa terasa. Sehingga para jamaah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, akan saya sampaikan beberapa etika kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, beliau mengatakan bahwasannya orang yang berpuasa itu ada 10 hal, ada 10 bab yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, yang kedua tentang fadilah-fadilah terutama bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Beberapa hari yang lalu pernah kita singgung bahwasannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, satu, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, orang yang puasa di bulan Ramadan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dia akan ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang bersabar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, pasal yang ketiga tentang etika berpuasa, di mana etika berpuasa itu ada 6 hal yang harus diperhatikan oleh para jemaah. Baik Bapak, Ibu, ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa itu satu, harus menjaga lisan dan anggota tubuhnya anil mukhalafat, dari hal-hal yang tidak diperintah, dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Jadi orang puasa itu ada yang pertama harus menjaga lisan. Bagaimana maksudnya? Lisannya dijaga agar tidak suka menggunjing orang. Lisannya dijaga agar tidak ngomongin orang. Lisannya dijaga agar tidak nyakitin Bu, agar tidak nyakitin siapa? Orang. Lisannya dijaga agar tidak suka misum-misum, mengumpat-umpat, mencaci maki. Lisannya dijaga agar tidak berkata dusta, berkata goro kata orang Jawa. Yang kedua, anggota tubuhnya dijaga dari hal-hal yang tidak dalam agama. Mata dijaga, mulut dijaga, tangan dijaga, hati dijaga, kaki dijaga. Seluruh anggota tubuhnya dijaga dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama ini para jamaah itu masuk kategori sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata beliau, orang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khusus, yang ketiga puasanya orang yang super
Ada yang standar, ada yang sweet, ada apa itu kalau di hotel-hotel itu? Ada yang ekonomi, ada yang apa begitu, yang tinggi apa begitu. Nah, puasanya orang yang biasa itu bagaimana? Ya dia nahan lapar dan dahaga, ya dia nggak makan, nggak minum seharian, tapi anggota tubuhnya nggak dijaga, mulutnya nggak dijaga, masih suka ngomel-ngomel, masih suka ngomongin orang, masih suka menggunjing orang, masih suka berkata kotor. Hal semacam itu berarti dia orang yang tingkat SD. Bagaimana SD? Ya pokoknya nggak makan, nggak minum. Masalah dia berbuat dosa lain urusan. Masalah dia mulutnya nggak dijaga lain urusan. Hal semacam itu puasnya tingkat SD. Orang yang awam. Orang yang kedua tingkat khusus. Bagaimana khusus dia? Selain menjaga, selain dia menahan lapar dan dahaga, mulutnya dijaga, hatinya dijaga, anggota tubuhnya dijaga. Dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelas SMP ini sudah. Kalau kelasnya SMA kayak apa? Orang yang berpuasa selain dia menahan lapar dan dahaga, menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, hatinya dijaga agar tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang ketiga. Minimal para jamaah mungkin kita kesulitan. Bagaimana berusaha agar tidak pernah jauh dari Allah? Bagaimana berusaha agar kita tidak pernah lupa kepada Allah? Mungkin kita nggak buat tingkatan ini. Minimal kita masuk kriteria yang kedua. Bagaimana? Orang khusus, orang yang spesial, bisa menjaga tubuhnya dari hal-hal yang dalam agama, maka orang itu orang yang puasanya puasa khusus. Nah, kita berharap kepada Allah, semoga kita ini orang yang berpuasa tergolong puasanya orang yang khusus. Amin Allahumma amin. Nah, itu etika pertama yang perlu dijauhi, perlu dijaga. Karena kalau kita nggak bisa menjaga lisan kita, nggak bisa menjaga anggota tubuh kita dari hal yang dalam agama, maka kata Rasulullah nggak butuh puasanya orang yang seperti itu. Man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min ayyata ta'amahu wa syarabahu, kata Rasulullah. Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan jelek, bahkan berbuat jelek, maka Allah nggak butuh dia berpuasa. Artinya bagaimana para jemaah? Meskipun kita nahan lapar dan dahaga seharian penuh, kita nggak mendapatkan pahala. Yang kedua, etika kita berpuasa ketika kita ditawari makan oleh teman kita, yang namanya orang hidup, yang namanya bertetangga, yang namanya berteman, pasti gak semuanya berpuasa. Ada yang gak puasa tetangga kita, ada yang gak puasa teman kita. Maka kita teman kita nawar kita, Mas makan, maka jawablah, saya sedang berpuasa. Yang buatnya yang nggak puasa itu jangan nawarin makan yang berpuasa. Kalau emang nggak puasa ya jauh-jauh lah, jangan makan di tempat umum, jangan makan di dapur. Jauh-jauh jangan sampai kelihatan orang, karena ya menghormatilah yang berpuasa. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, ketika kita sedang berpuasa, sedang buka puasa, maka dianjurkan berdoa. Jangan lupa doanya ada dua. Yang pertama, dhahabat dhama wa batalatil arub. Dhahabat dhama apa itu? Wa batalatil arub wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang umum dipakai oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, orang NU. Yang kedua, bagi orang-orang Muhammadiyah, Salafi, Wahabi menggunakan yang pertama, dhahabat dhama wa batalatil arub wa thabatal ajru insyaallah. Sama-sama benarnya. Yang penting berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita ketika berbuka puasa lupa berdoa kepada Allah. Apa tujuannya kita berdoa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat,
Yang keempat, ketika kita sedang berbuka puasa, anjurannya adalah berbuka puasa dengan kurma basah. Ya, Rasulullah dulu itu ketika berbuka puasa pakai kurma basah. Gak ada kurma basah pakai kurma kering. Rutop baru tamar itu kurma kering. Jika di pasar itu kurma kering namanya. Gak ada kurma kering, maka pakai air minum biasa. Makanya kita dalam beberapa kitab fikih dikatakan gak ada kurma, maka minum minuman yang manis. Gak ada minuman yang manis, gak ada teh, gak ada kolak, gak ada apa, maka cukup air putih. Nah, seperti itu. Pertama ketika kita berbuka puasa. Yang nomor 5 apa? Yang nomor 5 ketika berpuasa, ketika sudah waktunya adzan maghrib, maka cepat-cepat buka puasa, gak boleh ditunda. Selagi nggak ada uzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan buka puasa, maka secepatnya ketika sudah mendengar adzan di TV, mendengar adzan dilanggar, cepat-cepat buka puasa. Kenapa para jemaah? Dan kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang cepat-cepat berbuka puasa itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau nggak ada udzur, nggak ada alasan yang digunakan dalam agama, waktunya adzan, padahal kita nyantai, yang dimakan ada di berbuka puasa, yang diminum buka puasa ada, malah nyantai, maka hal semacam itu dikatakan zalim, berbuat zalim. Apa alasannya? Kata Rasulullah, matul ghani dzulmun, orang yang mampu tapi dia nunda-nunda, maka itu zalim namanya. Orang punya hutang nih, mampu tuh bayar, tapi ditunda bayarnya, maka itu orang zalim. Orang yang buka puasa, dia bisa secepatnya buka puasa, tapi dia ditahan, nyantai, masih main game, masih main Mobile Legends, masih nonton TV, malah sudah adzan. Hal semacam itu dikatakan orang yang zalim, para jemaah. Ngapain kita berbuat zalim? Toh ketika kita takjilul fitr, cepat-cepat buka puasa dapat pahala. Mengakhirkan buka puasa nggak dapat pahala, toh lebih baik ambil yang cepat-cepat buka puasa. Yang keenam, ketika kita sahur jangan cepat-cepat. Artinya bagaimana? Takhirus sahur, nggak, sahurnya diakhirkan, ambil terakhir. Kalau adzan itu jam 4.45, ya kita jam 4 lah. Sekiranya nanti setelah sahur masih cukup untuk minum teh, ngopi, serokan cukup. Bahkan dikatakan minimal antara selesai sahur sampai dengan adzan subuh itu minimal 50 ayat Al-Quran dibaca. Kalau 50 ayat Al-Quran dibaca, ya sekitar perkiraan 20 sampai 15 menit antara terakhir puasa terakhir dia sahur sampai ke adzan. Nah itu. Jadi kalau bisa jangan cepat-cepat, jam 2 sudah sahur, jam 2:30 udah sahur. Itu kan cepetan itu. Yang minimal jam 3:30 atau jam 4 lah kita sahur. Sudah akhir. Apa tujuannya? Kata beliau, Syekh Izzuddin bin Abdussalam, orang yang mengakhirkan sahur itu akan lebih kuat ketika menjalani puasa. Khawatir ketika dia cepat-cepat sahur, khawatir nanti siangnya dia cepat lapar. Lebih-lebih kalau dia nggak sahur, nggak ada juga sama sekali, nggak imsak sudah ya, kita kesiangan imsak, cepat-cepat minum air, saya niat sahur, nggak apa-apa, belum adzan, dan nggak masalah kalau kesiangan sampai imsak baru bangun, maka minum air segelas, niatin saya niat sahur, insya Allah siangnya kuat berpuasa. Nah demikian para jemaah dari wakil Allah Subhanahu Wa Taala, 6 kriteria, 6 etika yang harus diperhatikan bagi kita yang sedang berpuasa. Semoga khutbah singkat ini, semoga ceramah singkat ini bermanfaat kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.